Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal fungsi ya, yang dimana di sini kita diminta untuk tentukan daerah asal dari fungsi berikut ini. Nah, artinya kita diminta untuk menentukan daerah asalnya atau daerah domainnya. Di sini ada 7 soal ya, langsung saja kita jawab untuk soal yang pertama. Untuk soal pertama, diberikan sebuah fungsi X sama dengan 2X ditambah 6. Nah, untuk menjawabnya, terlebih dahulu kita diberikan sebuah syarat. Kita harus mengetahui terlebih dahulu nih syarat-syarat untuk menentukan sebuah daerah domain. Di mana syaratnya yang di sini bisa terlihat jelas ya, ada 6 syarat ya dari sebuah fungsi atau persamaan fungsi yang diberikan. Nah, dari soal yang pertama, fx sama dengan 2x tambah 1. Ini terlihat jelas sama seperti syarat yang pertama ya, di mana fx bentuknya bukan merupakan dari bentuk pecahan ataupun bentuk akar, tapi bentuknya seperti bentuk sederhana atau bentuk dari fungsi linier. Nah, jika seperti itu, maka untuk menentukan daerah domainnya, maka daerah domain adalah suatu daerah yang dimana berada di pada titik sumbu X ya, atau nilai X itu sendiri. Jadi kita bisa buat df-nya sama dengan dimana X sedemikian hingga X merupakan bilangan real. Artinya adalah semua bilangan apabila digantikan untuk nilai X, maka hasilnya, daerah hasilnya juga akan merupakan bentuk bilangan real. Jadi semua nilai X bisa dijadikan, atau semua bilangan real bisa dijadikan untuk nilai X. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2 diberikan sebuah fungsi G ya, atau fungsi Gx sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 4. Untuk menentukan daerah asalnya, terlebih dahulu kita melihat syarat yang diberikan. Nah, kira-kira kalau dari soal nomor 2 ini kan bentuknya sama ya dengan soal yang pertama ya, jika dilihat dari syarat. Karena bentuknya bisa dikatakan bentuk sederhana. Ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Nah, oleh karena itu, maka untuk daerah asalnya juga ya, untuk daerah asalnya di mana X sedemikian hingga X merupakan bilangan real. Artinya, semua bilangan real bisa dijadikan daerah asal. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 3 ya. Baik. Di soal nomor 3, kita diberikan sebuah fungsi H yang sama dengan 4 per X ditambah 1. Nah, jika dilihat dari soal ini merupakan soal dalam bentuk pecahan ya, karena memiliki pembilang maupun memiliki penyebut. Nah, selanjutnya kita lihat syaratnya terlebih dahulu. Kira-kira yang mana ya yang cocok? Ternyata soal di syaratnya yaitu di nomor 2 ya, karena bentuknya adalah bentuk pecahan, yang dimana memiliki sebuah fungsi pembilang maupun fungsi penyebut. Nah, jika seperti ini, maka dia memiliki syarat, yaitu Gx tidak sama dengan 0 atau fungsi dari penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena kenapa? Jika suatu bentuk pecahan dibagikan yang dimana penyebutnya nanti hasilnya 0, maka hasilnya itu tidak terdefinisi. Oleh karena itu langsung aja kita jawab ya, karena syaratnya tidak sama dengan 0 penyebutnya, maka X tambah 1 tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak boleh sama dengan negatif 1. Negatif 1 didapat dari positif 1 sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan. Karena nilainya positif, pindah ke kanan jadinya negatif. Sehingga kita bisa membuat untuk daerah asalnya sama dengan df. Df ini adalah domain fungsinya ya, atau dh ya. Nah, dh bisa juga kita buat ini, dh-nya dimana X sedemikian hingga X tidak sama dengan negatif 1, dimana X merupakan bilangan real. Nah, itu dia ya, itu soal nomor 3. Kita lanjut soal ke nomor 4. Nah, kita jawab soal nomor 4. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan akar x kurang 8. Nah, dari soal nomor 4 ini merupakan bentuk akar ya. Jika bentuk akar,
Hal yang pertama yang kita lakukan yaitu melihat dulu syaratnya. Kira-kira syaratnya yang mana ya untuk menentukan daerah domainnya. Nah, terlihat jelas untuk soal nomor 4 itu yang dipakai adalah syarat nomor 3 ya, karena bentuk akar. Nah, bentuk akar seperti ini. Jika dia bentuk akar, dia memiliki syarat yang dimana nilai fx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Lebih besar sama dengan 0. Karena kenapa? Jika dia bentuk akar, syaratnya itu yaitu nilai di dalam akarnya itu tidak boleh negatif. Karena kalau dia negatif, maka hasil yang diperoleh nanti yaitu bilangan imajiner atau bilangan yang belum diketahui nilainya. Oleh karena itu dia harus lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Yang penting dia harus bernilai positif. Nah, untuk cara carinya langsung saja ya, sesuaikan dengan syarat yang diberikan yaitu X kurang 8 hasil lebih besar sama dengan 0, di mana X lebih besar dari sama dengan 8. Maka daerah domain fungsinya yaitu di mana X sedemikian hingga X harus lebih besar sama dengan 8, di mana X merupakan bilangan real. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 5. Nah, kita akan menjawab soal nomor 5 ya, di mana diberikan sebuah fungsi gx sama dengan akar 4 kurang x kuadrat. Nah, kalau kita lihat seperti soal nomor 5 ini, itu hampir mirip ya dengan soal nomor 4. Yang membedakan adalah nilai fx-nya ya, di mana fx-nya kalau yang soal nomor 5 bentuknya adalah bentuk kuadrat. Kalau misalkan di soal nomor 4 bentuknya adalah bentuk linear. Nah, caranya gimana? Tentu sama syaratnya ya ketika dia bentuk akar ya. Yaitu kita buat aja 4 kurang X kuadrat lebih besar dari sama dengan 0. Nah, itu ya. Jadi, ini sama aja bisa kita rubah menjadi pindahkan ke depan ya. X-nya berarti negatif X kuadrat ditambah 4 ya sama dengan 0. Nah, karena X-nya bernilai negatif, maka X ini harus bernilai positif, berarti setiap sisi kita kalikan dengan negatif ya. Berarti ini kita kalikan dengan negatif. Nah, seperti ini ya. Negatif dikali negatif X kuadrat, hasilnya adalah X kuadrat. Negatif dikali dengan positif 4, hasilnya negatif 4. Nah, karena dia dikalikan dengan negatif, maka sisi sebelah kanan tanda dari pertidaksamaannya akan berubah menjadi lebih kecil dari sama dengan 0. Nah, kemudian ini kan merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Oleh karena itu kita akan mencari akar-akarnya. Nah, cari akar berarti X. Nah, ya. Berarti ini kan sama aja dengan bentuk seperti A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Nah, berarti A kurang B, A tambah B. Nah, ini ya, bentuk dari soal nomor 5. A-nya berapa tadi? X kuadrat. Nah, 4 ini kan sebenarnya bisa dijadikan 2 kuadrat ya. Maka hasilnya X kurang 2, X tambah 2. Nah, langsung aja kita masukkan X tambah 2, X kurang 2, lebih kecil dari sama dengan 0. Maka X hasilnya adalah negatif 2, di mana X hasilnya adalah 2. Selanjutnya, dari akar yang sudah kita dapatin, yaitu X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 2, kita membuat suatu garis bilangan ya, untuk menentukan daerah batasannya ya. Yang pertama di sini kita buat negatif 2, di sini kita buat 2 ya. Di sini positif. Kenapa dia positif? Karena positif dikali positif, maka positif. Arahnya berlawanan, negatif, maka di sini juga positif. Nah, untuk menentukan daerah mana sebagai daerah domainnya, maka kita lihat tandanya nih. Ini kan lebih kecil dari ya. Kalau dia lebih kecil dari, maka nilainya yaitu di daerah yang negatif. Nah, berarti daerah sini ya. Nah, inilah daerah yang dihasil ya. Daerah asalnya. Oleh karena itu kita bisa buat. Berarti yang terkecil adalah negatif 2.
dan yang terbesar adalah 2. Oleh karena itu kita bisa buat df-nya di mana x demikian hingga kan. Berarti kan ini menunjukkan bahwasannya x-nya itu harus lebih besar ya, dari sama dengan min 2, dan ini x-nya itu lebih kecil dari 2. Ini kita bisa buat berarti negatif 2 ya, lebih kecil dari sama dengan x, dimana x lebih kecil dari sama dengan 2 ya, dimana x merupakan bilangan real. Nah, ini untuk soal nomor 5. Nah, sekarang kita akan menjawab soal nomor 6 ya, di mana diberikan sebuah fungsi h sama dengan akar dari x tambah 3 per 3x kurang 6. Nah, ini dari soal nomor 6 menunjukkan sebuah bentuk akar yang di dalamnya terdapat sebuah bentuk pecahan ya, memiliki pembilang dan penyebut. Nah, oleh karena itu, langkah yang harus kita lakukan yaitu dengan melihat syaratnya ya, syarat untuk menentukan sebuah asal domain, yang dimana syaratnya itu bisa dilihat nomor 5 ya, dimana kalau nomor 5 itu kan syaratnya kan fx-nya itu nanti atau pembilangnya ya per gx-nya, nah itu mereka harus lebih besar sama dengan 0, dan dimana untuk penyebutnya sendiri itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, angkanya langsung kita buat aja di sini. X ditambah 3 per 3x dikurang 6. Syaratnya ini ya, yang pertama lebih besar dari sama dengan 0. Maka x tambah 3 lebih besar dari 0, di mana x lebih besar dari negatif 3. Kemudian selanjutnya yang di bawah ya, yang sebagai penyebutnya 3x kurang 6 lebih besar dari sama dengan 0. Maka 3x lebih besar sama dengan 6. X sama dengan lebih besar dari 6 per 3. Atau x lebih besar dari 2. Nah, sekarang kita menentukan syarat yang kedua ya, di mana untuk penyebutnya sendiri itu tidak boleh sama dengan 0. Maka penyebutnya kan 3x kurang 6. Maka 3x kurang 6 tidak boleh sama dengan 0. Di mana 3x tidak boleh sama dengan 6. X sama dengan tidak boleh sama dengan 2 ya. Itu dia ya. Sekarang kita buat untuk garis bilangannya. Yang terendah adalah negatif 3. Terus 2 ini ya. Nah, kemudian ini positif, negatif, positif. Lihat, tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar dari. Kalau lebih besar dari sama dengan atau lebih besar dari, maka untuk daerah asiran yang dijadikan sebuah daerah asal, yaitu yang bernilai positif. Ya, yang ke sana ya berarti. Nah, ini ya. Ini daerah asirannya, inilah daerah yang dijadikan sebagai daerah asalnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya untuk ini x ya, x itu lebih besar dari sama dengan negatif 3. Dan ini x-nya ya, itu lebih besar juga dari 2. Artinya kalau kita buat ini, berarti gimana? Kalau dia lebih besar dari negatif 3 ini ya, arahnya kan ke sana ya. Ini berarti, bentar. Ini menunjukkan bahwasanya x-nya lebih kecil ya, lebih kecil dari negatif 3 ya. Karena dia ke kiri ya. Nilainya kalau lebih besar ke sana kan, ke kiri, berarti ini ada negatif 4, negatif 5. Berarti dia x-nya nanti lebih kecil dari negatif 3 ya. Karena nilai negatif, semakin besar nilai negatif tersebut, maka semakin kecil nilainya sebenarnya ya. Kalau ini berarti x lebih besar dari 2 ya, karena ke kanan. Nah, kita bisa buat langsung untuk daerah fungsinya, di mana x demikian hingga x lebih kecil dari negatif 3 dan x lebih besar dari 2.
Nah, ini lagi masukkan di mana X berarti tidak boleh sama dengan 2, di mana X merupakan bilangan real. Ya. Nah, kalau ditanya bagaimana menentukan suatu nilai itu positif, negatif, positif, maka lihat dulu nilai koefisien yang di depan X. Ini kan 1 ya. Kalau 1 positif atau negatif? Positif. Di bawahnya juga. Ini kan koefisiennya 3 ya, positif ya. Berarti positif kali positif, maka hasilnya positif. Untuk yang pertama, kita letakkan sebelah kiri itu yaitu nilainya positif hasil kali. Nah, sedangkan yang selanjutnya itu adalah perubahan. Berarti kalau dari sini positif, di sini jadi negatif, dan di sini juga jadi positif. Kalau di sini negatif di awal, maka di sini hasilnya positif, di sini negatif, gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 7 yang terakhir. Ya, sekarang kita jawab soal nomor 7 ya, di mana diberikan sebuah fungsi X bentuknya seperti logaritma ya, di mana untuk basisnya X tambah 2 log 4 kurang X. Ini X tambah 2 sebagai basis, 4 kurang X ini sebagai numerus ya. Syaratnya kita bisa lihat di syarat nomor terakhir ya, nomor 6, di mana untuk basisnya sendiri ya, kita anggap fx. Basis ini kita anggap fx itu kan lebih besar sama dengan 0, dan fx-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, untuk gx, ini gx ya, di depan log ini kita anggap sebagai gx-nya. Syaratnya yaitu harus bernilai positif ya, atau lebih dari 0. Karena itu kita buat gx itu lebih besar dari 0. Nah, maka kita buktikan satu terlebih dahulu, satu-satu ya. Kita buktikan dulu untuk basisnya. Basisnya X tambah 2 harus lebih besar pada 0. Berarti X lebih besar dari negatif 2. Terus F tambah 2 tidak boleh sama dengan 1. Maka X tidak boleh sama dengan 1 kurang 2. X tidak boleh sama dengan negatif 1. Kemudian kita buktikan yang numerusnya, berarti 4 ini ya, yang gx ya, kurang X lebih besar dari 0, di mana X lebih besar dari negatif 4. Kita kalikan negatif sama negatif ya, sisi kiri sama sisi kanan, agar X-nya itu bernilai positif, maka X tandanya berubah menjadi lebih kecil dari 4. Itu ya. Nah, dari ini berarti kita dapat X-nya itu lebih besar dari negatif 2, di mana X lebih kecil dari 4. Oleh karena itu kita bisa tentukan untuk DF-nya sendiri, di mana X demikian hingga ya negatif 2 ya, lebih kecil dari X kan, lebih kecil dari X, di mana X-nya lebih kecil dari 4. Nah, di mana syaratnya ya, X tidak boleh sama dengan negatif 1, di mana X merupakan bilangan real. Nah, demikian soal yang sudah kita bahas ya. Semoga bisa untuk memahami dan bisa menjawab soal yang nanti akan diberikan ya. Latihan soal, ada 6 soal ya. Nah, silakan untuk menjawab. Nanti dicoba-coba ya. Dan nanti bisa dikumpulkan sebagai bentuk tugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.